teaching mengenai sifat koligatif lautan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Dipersilakan kepada ketua kelasnya Cici untuk memimpin doa. Oke, baiklah teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, selanjutnya kita absensi terlebih dahulu ya. Apakah semuanya tidak hadir atau ada yang tidak hadir? Impro dan sila, Bu, tidak ada keterangan. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu nih. Ada yang masih ingat pembelajaran di minggu kemarin membahas mengenai apa? Terkait lautan, lebih tepatnya satuan konsentrasi lautan. Tepat sekali ya dia. Ada yang masih ingat definisi dari lautan itu sendiri dan satuan konsentrasinya apa? Saya Ya, Rahma silakan. lautan itu adalah satuan homogen yang terdiri dari dua atau lebih besar. Salah satu satuannya itu varietas. Tepat sekali ya jawaban dari teman-temannya. Kita kasih tepuk dulu. Ada yang ingin menambahkan? Saya izin menambahkan. Ya, silakan Siska. Jadi untuk satuan konsentrasi lautan itu ada molekular, molekular, dan fraksi molekul. Oke, bagus ya. Selanjutnya, ada yang masih ingat tidak? Rumus dari fraksi mol itu sendiri, ada yang mau menuliskan serta menjelaskannya? Dewi, silakan. Nah, jadi ini adalah bentuk maksimal yang A sama B ini adalah zat, kemudian yang X itu adalah fraksi mol, kemudian yang N adalah mol. Ini A sama B ini cuma simbol, bisa diganti misalkan ini pelarut, ini zat pelarut. Oke, tunggu sekalian, pintu-pintu semua, anak-anak ibu kita kasih tangan dulu. Nah, jadi pada kali ini kita akan mempelajari terkait sifat koligatif lautan, yang mana melanjutkan dari bahasan materi kita di minggu kemarin terkait lautan. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai ini, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari sifat koligatif lautan, peserta didik mampu menjelaskan mengenai penurunan tekanan uap, dan peserta didik mampu menjelaskan mengenai kenaikan titik-titik. Yang kemarin ibu sudah membagikan kelompok dan ibu share ke grup WA kalian. Silahkan kalian duduk per kelompok dulu. Setelah itu ibu akan menjelaskan materi terkait topik hari ini. Oke, sudah semua ya. Sudah. Nah, perhatikan gambar tersebut. Apakah kalian pernah mendengar fenomena laut mati? Sudah. Nah, Cici sudah. Sudah, Bu. Apa yang Cici ketahui terkait fenomena laut mati tersebut? Jadi kalau misalnya ada orang atau manusia yang berenang di laut mati itu dia akan mengapung, tidak tenggelam. Kan kalau biasanya di laut biasa itu tenggelam, tapi di laut mati ini dia tidak tenggelam, mengapung. Oke, bagaimana proses yang terjadi Cici? Mungkin karena perbedaan massa jenis antara air dan jiwa manusia. Oke, benar ya. Jadi fenomena laut mati ini faktornya itu adalah perbedaan massa jenis antara laut mati
yaitu dengan manusia, di mana fenomena ini merupakan salah satu penerapan sifat poligatif lautan, yaitu penurunan tekanan uap. Jadi air di laut mati ini memiliki kadar garam yang tinggi atau konsentrasi zat laut itu tinggi dan mengakibatkan pelarutnya atau air itu sulit menguap, sehingga massa jenis air di laut mati itu akan lebih besar atau sama dengan massa jenis manusia, sehingga ketika manusia berada di laut tersebut dia tidak akan tenggelam melainkan akan mengapung. Apakah paham anak-anak? Oke, selanjutnya Bu, izin bertanya Bu, boleh Nadia? penerapan prinsip yang sama dalam laut mati dapat tidak tertemui secara langsung di mana ya Bu? Oke, sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Nadira, apakah ada teman-temannya ingin membantu menjawab? Sepertinya tidak ada ya. Jadi ini adalah satu contoh pertanyaan yang bagus. Kita apresiasi dulu Nadira. Untuk penerapan prinsip itu, selain kita temui di laut mati, ada beberapa tempat wisata yang bisa kita temui. Salah satu contohnya adalah kolam apung. Bagaimana anak-anak? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, belum ada ya. Kita lanjut proses memasak mie instan. Apakah kalian pernah memasak mie instan? Pernah semua ya. Ada yang ingin menjelaskan tidak? Apa yang terjadi ketika mie instan itu dimasukkan ke dalam air yang mendidih? Ayo Bu. Silakan Dewi. Nah, jadi ketika kita menambahkan mie ke air yang mendidih, maka yang akan terjadi air tersebut akan tidak mendidih lagi. Apakah ada yang memiliki pendapat yang berbeda atau sama semua? Sama. Oke, baiklah, karena sama semua, Ibu minta tolong ke area saja untuk menjelaskan bagaimana proses tersebut bisa terjadi. Air murni akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius Bu. Ketika ditambahkan mie, maka air tersebut akan berhenti mendidih karena titik didihnya berubah menjadi titik didih
di grup WA nanti Ibu share ke kelompok 1. Materinya disajikan dalam bentuk poster dan PPT lanjutan. Sedangkan kelompok 2 akan dikirimkan video pembelajaran terkait materi. Nah, silahkan kalian pahami ya. Sebentar Ibu share dulu. Jadi, materi tersebut silakan kalian pahami dan jawablah pertanyaan yang tersedia di LKPD ini. Mohon perhatiannya dulu anak-anak. Jadi tujuan yang akan kita capai setelah berdiskusi ini, kalian dapat menjelaskan terkait sifat kognitif Valtan, yaitu penurunan titik beku dan kenaikan titik didih. Nah, di dalam LKPD yang barusan Ibu kasih tadi, terdapat contoh fenomena terkait materi. Kalian juga diminta untuk menyatakan permasalahan dalam bentuk pertanyaan, memperkirakan jawaban sementaranya, dan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Nah, semangat ya untuk mengerjakan LKPD-nya karena pasti di siang hari ini, apalagi keadaannya bulan Ramadan, pasti banyak sekali godaannya. Selamat mengerjakan. Ibu beri waktu 5 menit, apakah cukup? Cukup. Oke, silakan dikerjakan. Kelompok 2 apakah mengerti apa? Belum ada ya? Siska, kenapa? Ngantuk ya? Iya, ngantuk. Oke, gak apa-apa. Mungkin karena semalam tidur sedikit larut karena belajar kan ya? Iya, benar. Yaudah, silakan cuci muka yang terlebih dahulu Siska. Biar bisa langsung berdiskusi dengan temannya. Jawabannya. Kalau di panas itu udaranya lebih besar pada cairan dibanding panasi sama dengan kan? Sama ini jalan air menguap ke bawah didih. Nah, kalau pelarut murni itu berarti dia pasti tahu. Apakah sudah selesai anak-anak? Belum. Silakan dilanjutkan ya kalau belum. Oke, waktunya sudah habis ya. Sudah semua kan? Sudah. Baiklah. Proses atau tahap presentasi kita langsung saja dimulai dari kelompok 1. Ibu silakan
sudah siap ya mendengar hasil diskusinya. Silakan siswa melaporkan hasil diskusi kelompok kalian. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaan yang tidak SKPD, yang dimana pertanyaannya jawabannya itu berdasarkan fenomena di atas, diskusikan dengan teman kelompok Anda permasalahan yang Anda temukan. Nyatakan permasalahan tersebut dalam bentuk pertanyaan. Nah, jawaban dari kelompok kami, Bu, bagaimana proses yang terjadi pada panci Questol sehingga dapat menggunakan daging lebih cepat beserta dengan tuangnya? Nah, itu jawaban dari kami. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2 itu jawabannya yaitu panci Questol atau mempercepat proses memasak termasuk menggunakan daging dan tulang dengan cara meningkatkan tekanan udara dan suhu di dalam panci. Nah, pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan penurunan tekanan uap? Penurunan tekanan uap adalah selisih pada tekanan uap murni dengan tekanan uap panutan. Pertanyaan yang kedua yaitu apa yang terjadi pada tekanan uap jika dimasukkan suatu zat pelarut non volatil atau zat tidak mudah menguap ke dalam suatu pelarut? Jawabannya yaitu ketika suatu zat pelarut non volatil yang tidak mudah menguap dimasukkan ke dalam pelarut, tekanan uap dari larutan tersebut akan menurun dibandingkan dengan tekanan uap pelarut murni. Itu bisa jadi karena adanya penambahan zat pelarut mengurangi jumlah produk pelarut tertentu. Nah, pertanyaan nomor 3 itu berikan contoh peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari, dan tiga contohnya yaitu penurunan tekanan uap sering terjadi dalam berbagai situasi di kehidupan kita sehari-hari meskipun kita mungkin tidak selalu menyadari keterkaitannya. 3 contohnya yaitu membuat es krim, selanjutnya yaitu merebus pasta dengan air garam dan menambahkan sirup ke air es. Selanjutnya pada merebus mie instan, jawaban yang kami dapat itu yaitu mengapa dibutuhkan suhu yang lebih tinggi di atas 100% agar lain yang didapatkan bumbu tersebut mendidih kembali. Mungkin jawaban kami yaitu ketika bumbu ditambahkan ke dalam air, suhu yang dibutuhkan pada garam pun tersebut mendidih kembali menjadi lebih tinggi daripada 100% derajat Celcius karena adanya efek penurunan tekanan uap yang dihasilkan oleh larutan. Selanjutnya yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan kenaikan titik didih. Jawaban dari kelompok kami, Bu, mungkin kenaikan titik didih adalah selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni. Selanjutnya yaitu jelaskan perbedaan mendidih dan menguap. Mungkin menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi uap. Selanjutnya yaitu tidak di seluruh bagian air terjadi pada suhu berapapun. Sedangkan mendidih itu mungkin naik dan pecahnya uap air ke permukaan air, terjadinya di permukaan air dan terjadinya pada titik didih tertentu. Nah, identifikasi dan jelaskan pengalaman yang pernah kami alami di kehidupan sehari-hari yaitu contohnya tuh memasak di daerah pegunungan. Mungkin di daerah pegunungan itu tuh dingin, jadi dataran tinggi bahwa air mendidih pada suhu yang lebih rendah daripada 100% sebenarnya berkaitan dengan adanya tekanan di titik didih. Mungkin akan dari kelompok kami. Oke, kita kasih yang sebelum untuk kelompok 1 dulu. Kelompok kedua apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Tidak ada. Perwakilan kelompok 2 yang siap untuk mempresentasikan hasilnya, silakan. Baiklah, jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan materi dari kelompok kami. Pada kegiatan pertama yaitu tentang panci presto, berdasarkan fenomena di atas, diskusikan dengan teman kelompok Anda permasalahan yang Anda temukan. Nyatakan permasalahan tersebut dalam bentuk pertanyaan. Jadi dari kelompok kami itu pertanyaannya, mengapa panci presto dapat digunakan untuk memasak dengan tekanan tinggi sehingga makanan dapat matang lebih cepat. Jadi jawaban sementara dari permasalahan di atas yaitu panci presto dirancang dengan fitur khusus yang memungkinkan tekanan tinggi terakumulasi di dalamnya saat dipanaskan.
Tekanan tinggi ini meningkatkan suhu air di dalam panci untuk mempercepat proses pemasakan makanan karena suhu yang lebih tinggi dan tekanan yang lebih tinggi maka dapat matang lebih cepat daripada menggunakan panci biasa. Kemudian untuk pertanyaan pertama yaitu apa yang dimaksud dengan penurunan tekanan uap. Jadi penurunan tekanan uap adalah selisih antara tekanan uap murni dengan tekanan uap larutan. Pertanyaan kedua, apa yang terjadi pada tekanan uap jika dimasukkan suatu zat terlarut yang volatil atau zat tidak mudah menguap ke dalam suatu pelarut. Jadi, jika suatu zat terlarut non volatil ditambahkan ke dalam pelarut, tekanan uap pelarut akan menurun. Ini disebabkan oleh penurunan jumlah partikel pelarut di permukaan pelarut yang menyebabkan lebih sedikit molekul pelarut yang bisa menguap. Akibatnya, tekanan uap pelarut secara keseluruhan akan menurun. Pertanyaan yang nomor 3, ini berikan contoh peristiwa yang pernah terjadi di kehidupan sehari-hari kalian terkait penurunan tekanan uap. Jadi contohnya itu ketika memasak pasta dan menambahkan garam ke dalam air, tekanan uap air di panci menurun dan akan memperlambat proses pemasakan. Yang selanjutnya itu ada kegiatan 2 mengenai memasak mie instan. Jadi berdasarkan fenomena di atas, diskusikan dengan teman kelompok Anda permasalahan yang Anda temukan. Nyatakan permasalahan tersebut dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaannya yaitu bagaimana proses yang terjadi ketika bumbu dimasukkan ke dalam air murni yang mendidih menyebabkan air tersebut berhenti mendidih. Jawabannya itu adalah ketika bumbu dimasukkan ke dalam air mendidih, itu dapat mengganggu proses pemanasan dan menyebabkan gelembung uap air yang terbentuk selama pemanasan itu pecah, sehingga sementara suhu air mendidih tetap tinggi, namun air tidak lagi mendidih secara aktif karena gelembung uap terhenti atau berkurang secara signifikan, sehingga terlihat seperti berhenti mendidih. Adapun pertanyaan pertama itu jelaskan apa yang dimaksud dengan kenaikan titik didih. Jadi kenaikan titik didih adalah selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut murni. Yang kedua, jelaskan perbedaan mendidih dan menguap. Jadi menguap itu merupakan perubahan wujud dari cair menjadi uap, tidak di seluruh bagian air dan terjadi pada suhu berapapun. Sedangkan mendidih adalah perubahan atau naik dan pecahnya uap air ke permukaan air dan terjadi di permukaan air serta terjadi pada titik-titik tertentu. Pertanyaan ketiga, identifikasi dan jelaskan pengalaman yang pernah kalian alami di kehidupan sehari-hari terkait kenaikan titik didih. Itu contohnya pada saat memasak di perhubungan, waktu air lebih lama untuk mendidih karena tekanan udara yang lebih rendah dan menyebabkan kenaikan titik didih. Mungkin itu saja hasil dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, baik sekali ya jawabannya. Silakan duduk Nadira, berikan tepuk tangan untuk pemirsa. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Cukup. Nah, karena tidak ada lagi yang akan didiskusikan, siapa yang bersedia untuk melanjutkan pembelajaran yang didapatkan pada hari ini? Saya. Silakan Cici untuk maju ke depan. Jadi yang kita dapatkan pada pembelajaran kali ini adalah terkait dengan pengertian dari sifat poligatif larutan, terus pembagian sifat-sifat poligatif larutan tadi, dan juga contoh penerapan sifat poligatif larutan seperti penurunan tekanan uap, dialah contohnya tadi fenomena laut mati, terus kolam apung dan lain sebagainya. Sedangkan pada kenaikan titik didih, contohnya itu adalah contoh memasak mie dan juga pembuatan es krim. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tangan untuk Cici. Oke, sangat bagus sekali ya. Jadi untuk sifat poligatif larutan sendiri dapat kita artikan sebagai sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis dan ukuran zat larut, melainkan dia bergantung pada jumlah partikel yang terlarut. Nah, sifat poligatif larutan itu kan ada 4: penurunan titik buku, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, sama tekanan osmosis. Cuman diulang lagi yang sudah kita pelajari cuma 2, ada penurunan tekanan uap dan kenaikan titik didih. Di mana
penurunan tekanan uap sendiri merupakan selisih antara tekanan plat murni sama tekanan uap lautan. Sedangkan untuk kenaikan titik didih itu merupakan selisih antara titik didih lautan dengan titik didih plat murninya. Oke, untuk contoh penerapannya tadi, kalau penurunan tekanan uap itu salah satunya ialah fenomena Lafferty. Sedangkan untuk yang kenaikan titik didih dalam proses pemasan tadi. Nah, dari pembelajaran yang telah kita lakukan nih, adakah hal yang tidak kalian pahami atau sudah paham semua? Sudah paham ya? Nah, bagaimana perasaan kalian saat pembelajaran langsung? Adakah yang ingin menyampaikannya? Silakan Dewi. Baik Bu, jadi saya merasa senang karena mendapatkan pembelajaran sangat informatif dan dapat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, alhamdulillah ya kalau begitu. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu menutup pembelajaran kali ini, Ibu perlu menginformasikan lagi bahwa ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah ya. Tugasnya tersebut disesuaikan dengan profil belajar yang kalian miliki. Dimana untuk kelompok 1 ada Rinci, Siska, sama Akma. Ditugaskan untuk membuat rangkuman pembelajaran dalam bentuk infografis atau poster dan sebagainya. Sedangkan kelompok kedua, Nadira, Dewi dan Dea, dipersilakan untuk membuat rangkuman dalam bentuk video pembelajaran. Dan ada juga lagi tugas dalam bentuk soal yang akan kalian jawab, di mana soalnya akan Ibu share ke grup WhatsApp. Jangan lupa juga untuk mempelajari terkait sifat koligatif lautan, yaitu penurunan titik beku dan tekanan osmotik. Karena minggu depan kita akan membahas terkait topik tersebut. Mungkin itu saja dari Ibu. Silakan ketua kelas pimpin doanya lebih dahulu. Oke, baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, yang baiknya boleh kita berdoa untuk percaya dari masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, itu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu saja video dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.